Baik, di video kali ini kita akan membahas dua submateri. Yang pertama, jenis-jenis dan pendekatan dalam evaluasi BK, dan yang kedua, prosedur pelaksanaan evaluasi BK. Jadi, yang pertama yaitu jenis-jenis dan pendekatan evaluasi program BK. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis evaluasi dalam BK. Evaluasi dalam BK atau bimbingan dan konseling dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, evaluasi diagnosis. Yang kedua, evaluasi formatif. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Yang keempat, evaluasi outcome. Yang kelima, evaluasi input. Jadi, evaluasi diagnosis merupakan jenis evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kondisi siswa secara keseluruhan, termasuk masalah yang dihadapinya, kekuatan dan kelemahan, serta potensi yang dimiliki. Evaluasi ini bertujuan untuk membantu konselor atau guru bimbingan konseling dalam merencanakan program bimbingan dan konseling yang tepat dan efektif untuk siswa. Yang kedua yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan secara berkala selama proses bimbingan dan konseling berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta menilai efektivitas program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Yang ketiga, program sumatif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program secara keseluruhan, apakah program telah berhasil mencapai tujuan yang ditentukan atau tidak. Hasil dari evaluasi sumatif ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki program bimbingan dan konseling pada masa yang akan datang. Yang keempat, evaluasi outcome. Evaluasi jenis ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari program bimbingan dan konseling terhadap siswa. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program bimbingan dan konseling telah memberikan manfaat bagi siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi input. Evaluasi jenis ini dilakukan untuk mengevaluasi sumber daya atau input yang digunakan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya yang digunakan telah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Materi yang kedua yaitu instrumen evaluasi dalam BK. Beberapa instrumen evaluasi dalam BK atau bimbingan konseling antara lain, yang pertama tes psikologi, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat wawancara, yang kelima portofolio, dan yang keenam catatan dan dokumentasi. Yang pertama yaitu tes psikologi. Tes psikologi digunakan untuk mengukur kemampuan, kecenderungan, dan preferensi siswa dalam berbagai bidang. Contoh tes psikologi yang sering digunakan dalam BK adalah tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, dan tes motivasi. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa, guru, orang tua, atau staf sekolah mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan siswa, seperti tingkat kebahagiaan, tingkat stres, perilaku, nilai-nilai, dan preferensi. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan cara memantau perilaku dan interaksi siswa dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Observasi dapat dilakukan oleh konselor, guru, atau staf sekolah lainnya. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang masalah atau situasi yang dihadapi siswa. Yang kelima, portofolio. Portofolio digunakan untuk menunjukkan progres siswa dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu catatan dan dokumentasi. Catatan dan dokumentasi digunakan untuk mencatat observasi, wawancara, dan interaksi dengan siswa. Dokumentasi ini dapat membantu konselor dalam memantau progres siswa dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Materi yang ketiga yaitu model pendekatan dalam evaluasi BK. Ada beberapa model pendekatan dalam evaluasi BK. Yang pertama yaitu model Kirkpatrick, yang kedua model Stuyvesant, yang ketiga model CIPP, yang keempat
model Scriven, yang kelima model participatory evaluation, submateri yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi BK. Yang pertama yaitu prosedur evaluasi akuntabilitas BK. Evaluasi akuntabilitas BK bertujuan untuk memastikan bahwa program BK telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Berikut adalah beberapa prosedur evaluasi akuntabilitas BK. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi. Tahap pertama adalah merumuskan tujuan evaluasi yang dapat mencakup berbagai aspek program BK seperti efektivitas, layanan konseling, kepuasan siswa terhadap layanan konseling, dan dampak jangka panjang program bimbingan konseling terhadap siswa. Yang kedua, menentukan indikator evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Yang keenam, melakukan tindak lanjut. Materi yang kedua yaitu pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi program merupakan tahap penting dalam evaluasi program. Pelaporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang hasil evaluasi kepada stakeholder yang terkait, seperti manajemen program, pengambilan keputusan, dan stakeholder lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan hasil evaluasi program. Yang pertama, tujuan pelaporan. Yang kedua, format pelaporan. Yang ketiga, isi pelaporan. Yang keempat, gaya dan bahasa. Yang kelima, waktu pelaporan. Yang keenam, diseminasi informasi. Materi yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi program BK. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi program BK yang perlu diperhatikan. Faktor pendukung yang pertama, dukungan kepemimpinan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder seperti siswa, konselor, guru, dan orang tua dalam proses evaluasi program BK, dapat memberikan pandangan yang beragam dan informasi yang penting dalam mengevaluasi program. Yang keempat, kompetensi konselor. Yang kelima, kerjasama antar pengelola program. Kerjasama yang baik antar pengelola program dengan stakeholder dan pihak lain yang terkait dapat memperkuat program BK dan membantu proses evaluasi. Kemudian faktor penghambat, yang pertama kurangnya dukungan kepemimpinan, yang kedua kurangnya sumber daya, dan yang ketiga tidak memadainya kompetensi konselor. Yang keempat tidak adanya kerjasama, dan yang kelima kurangnya pemahaman tentang evaluasi program. Dalam melakukan evaluasi program, penting untuk memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut untuk memastikan evaluasi dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil evaluasi yang akurat. Materi yang keempat yaitu implikasi pelaksanaan akuntabilitas BK. Pelaksanaan akuntabilitas BK memiliki implikasi yang cukup signifikan bagi keberhasilan program BK dan pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Berikut beberapa implikasi yang dapat terjadi. Yang pertama, meningkatkan kualitas program. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, memperkuat pengambilan keputusan. Evaluasi program BK dapat memberikan data dan informasi yang relevan dan akurat kepada pengambil keputusan dalam membuat keputusan terkait program BK dan perbaikan yang diberlakukan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.